Manisa, selamat datang di Hola Hello Podcast. Hai guys, apa kabar nih? Gue tahu ada yang kabarnya baik, ada yang kabar juga enggak. Nah, karena cuaca kali ini nggak menentu, kadang panas-panas banget, kadang dingin, kadang hujan. Tapi kita selalu jaga kondisi ya guys, yang terpenting itu. Nah, di podcast kali ini gue akan sharing-sharing aja nih sama temen gue yang sekarang lagi sibuk banget sama kuliahnya. Oke, langsung aja nih kali ya, kita panggil temen gue, Resha Luna Safitri. Hai. Udah lama banget gak ketemu. Oke nih Luna, apa kabar? Alhamdulillah baik, kok baik. Oke, sekarang lagi sibuk apa aja nih? Ya sibukannya cuma kuliah doang sih sebenarnya. Udah mau UAS kan, harus persiapkan dengan baik. Oke, nah kita sharing-sharing aja ya, ngobrol Ya santai. boleh. Kalau boleh tahu lu tuh ambil jurusan apa sih? Gue tuh ngambil jurusan Public Relations ya di Universitas Mercubuana. Wah, public relation nih, berarti boleh dong gue nanya-nanya tentang public relation. Boleh nggak ya? Boleh. Iya. Silahkan. Pertama-tama gue mau nanya nih, apakah seorang PR berperan penting dalam perusahaan? Nah, kalau menurut gue hampir semua perusahaan itu bakal ngebutuhin banget seorang public relation ataupun humas. Itu baik untuk perusahaan startup ataupun bahkan bagi perusahaan-perusahaan yang udah bertahun-tahun dibangun, udah bertahun-tahun berdiri. Itu bakal memerluin banget seorang public relation. Hal ini tuh karena public relation kan erat banget nih kaitannya dengan citra positif perusahaan. Nah, kayak yang kita tahu nih, untuk bisa mengembangkan bisnis perusahaan, membangun hubungan yang baik dengan pihak lain dari luar perusahaan itu kan merupakan hal penting bagi perusahaan. Nah, disitulah tugas PR untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan pihak luar itu. Karena kan dengan begitu, maka peluang untuk meningkatkan nilai perusahaan juga akan ikut besar dan akan berdampak baik nih kepada perusahaan-perusahaannya. Gitu sih. Oke, kalau dilihat dari pentingnya PR dalam perusahaan nih, maka bagaimana sih seorang PR menjaga citra perusahaan agar tetap baik di mata masyarakat? Nah, kayak yang udah gue jelasin tadi ya, kalau PR tuh kan penting banget buat menjaga citra perusahaan. Terus selain itu sebenarnya PR juga mempunyai tugas tuh untuk meningkatkan awareness terhadap brand perusahaan, sehingga perusahaan tuh bukan hanya unggul dari kompetitor tetapi juga akan unggul di hati masyarakat. Nah, hal ini untuk menjaga citra baik perusahaan juga nih tentunya. Terus untuk terus menjaga citra baik itu, seorang PR tuh harus bisa membangun komunikasi yang baik terlebih dahulu di internal perusahaan mereka. Karena jika komunikasi internal baik, maka hubungan anggota ataupun karyawan dari sebuah perusahaan itu akan baik juga dan akan berdampak baik terhadap kinerja seseorang di perusahaan itu. Apa sih contoh komunikasi internal dalam menjalin hubungan yang baik sesama anggota atau karyawan dalam sebuah perusahaan? Nah, contoh dari itu tuh misalnya kayak saling memberi semangat, apresiasi ataupun motivasi nih sesama anggota karyawan biar makin semangat. Terus bisa juga saling bekerja sama antara divisi yang berhubungan. Terus bisa mengadakan hearing dan hal-hal positif lainnya yang dapat membangun motivasi para karyawan agar kinerja mereka tuh dapat meningkat. Terus selain itu seperti yang kita tahu ya, kalau sekarang ini kita hidup di zaman digital di mana kita apa-apa melakukan hal apapun melalui digital, bisa laptop, smartphone, dan hampir semua orang gak sih di dunia ini sekarang tuh pakai handphone ya. Jadi kita juga harus bisa memanfaatkan digital itu untuk membangun citra positif perusahaan itu. Misalkan kayak membuat akun media sosial perusahaan, dan di situ di dalamnya bisa diisi kayak informasi-informasi perusahaan, kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, dari situ kan masyarakat bisa melihat tuh, oh ternyata perusahaan ini bagus ya, dan dari situ muncul
citra baik suatu perusahaan. Nah, terakhir kita juga bisa melakukan aktivitas public relation nih dengan mengajak media cetak, televisi, radio, ataupun yang lainnya untuk bekerja sama menyebarkan informasi yang menarik bagi orang lain, serta menyediakan fasilitas bagi wartawan atau bahkan perusahaan tuh bisa bikin program CSR gitu. Nah, dengan begitu ini merupakan cara untuk membangun citra juga, karena kan masyarakat bisa ngeliat tuh, oh ini hubungan dengan media baik ya, berarti ada kemungkinan juga citra perusahaan ini tuh baik di mana-mana gitu. Oke, nah lalu untuk seorang PR sendiri nih, ada nggak sih sikap atau etika tertentu yang mendasari untuk seorang public relation, apalagi bagi kita yang mungkin pengen jadi profesional PR? Kalau menurut gue sih nggak cuma di pekerjaan aja ya, jadi kayak di kehidupan sehari-hari pun kita harus memiliki sifat, sikap ataupun etika yang baik. Tapi terutama nih bagi seorang pekerja yang akan melakukan interaksi komunikasi dengan orang lain, orang-orang baru yang baru kita kenal, baru kita tahu itu, maka kita harus memiliki sikap dan etika yang baik. Nah, dalam profesi public relation ini mungkin sikap ataupun etika utama yang harus dimilikinya yaitu kejujuran, karena kan di sini public relation dari namanya aja udah public ya, jadi kita akan terus berinteraksi langsung dengan para publik untuk menyebarkan informasi, dan informasi ini harus disampaikan kepada publik secara terbuka, secara terang-terangan, dan tidak boleh ada kebohongan, karena dengan kebohongan itu akan melanggar kode etik public relation. Nah, maka dari itu kejujuran itu menjadi landasan utama seorang public relation. Nah, selain kejujuran, seorang public relation juga harus memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap profesi, hasil ataupun dampak pada seluruh aktivitas yang dijalankan oleh seorang PR. Dan etika penting lainnya yang harus dimiliki seorang PR yaitu harus mempunyai sifat profesional yang dilakukan seorang PR dalam kompetensinya, di mana harus selalu bersungguh-sungguh dan teliti untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas. Terus bisa melaksanakan tanggung jawab profesi dengan kemampuan terbaik dalam karir sebagai seorang public relation gitu sih. Gue nanya-nanya lagi nih, pasti haus kan? Minum dulu dong minumannya. Makasih, minum guys. Cheers. Seger loh guys. Oke, udah nih ya, udah tenggorokannya udah. Udah lega. Oke. Setelah membahas tentang peran nih, cara untuk menjaga citra perusahaan bagi PR, sikap atau etika PR. Nah, sekarang gue mau nanya nih tentang tantangan-tantangan apa aja sih yang terjadi dalam profesi PR. Nah, sebenarnya sih semua orang pasti memiliki tantangan di profesinya masing-masing ya. Bahkan kita sendiri pun hidup tantangannya beda-beda ya. Jadi kalau menurut gue sih tantangan yang dialami sebagai PR itu karena PR itu adalah jurusannya yang komunikasi, jadi tantangan utama itu adalah kita harus bisa memahami komunikasi verbal ataupun komunikasi non verbal, dimana nanti tuh kita sebagai seorang PR komunikasi verbalnya itu bersangkutan dengan interview, bersangkutan dengan presentasi ataupun public speaking yang biasa orang-orang banyak itu. Nah, untuk komunikasi nonverbalnya itu sebagai seorang PR itu kita akan membuat press release, terus membuat tulisan di web perusahaan, bahkan kita bisa loh sampai menyunting video gitu. Jadi kita harus mengerti itu tuh buat nonverbalnya. Nah, sebagai PR kita juga harus bisa nih meriset kebutuhan klien secara cepat dan tepat. Dan oleh karena itu tantangan berikutnya yaitu bisa melakukan riset mengenai tata cara berpikir induktif, deduktif, penelitian pustaka, bahkan sampai wawancara. Nah, selain harus bisa melakukan berbagai riset, dengan berkembangnya perusahaan global di mana-mana kayak yang kita tahu, kita juga harus bisa harus bisa menghafal banyak bahasa nih, karena kan kita kemungkinan akan mendapat klien orang itu dari orang luar negeri ataupun
dari negara lain gitu kan, atau bahkan kita akan bekerja di perusahaan multinasional yang memiliki beragam budaya dan bahasa di dalamnya. Nah, oleh karena itu untuk membuat sebuah strategi bisnis perusahaan, tentu aja kita harus memahami komunikasinya dengan baik. Itu sih tantangannya. Wow, banyak juga ya guys. Nah, iya. Kalau dari tadi gue tanya-tanya tentang ilmu ya, nah sekarang gue mau tanya nih tentang pendapat lo kasus PT KAI yang membahas tweet dari penumpang yang terkena pelecehan di dalam gerbong kereta. Menurut lo apakah seorang PR harusnya seperti itu? Sebelumnya lo tahu nggak sih itu kejadiannya kayak gimana? Tahu yang namanya itu kayak Iya, gitu. jadi itu tuh kan kejadiannya, jadi di gerbong itu ada cowok tiba-tiba memperlihatkan alat kelaminnya gitu kan ke penumpang lain, dan ya otomatis perempuan itu langsung membela dirinya dengan menendang laki-laki itu, dan itu diceritain sama temannya ke Twitter, terus dibales tweet itu oleh admin media sosialnya PT KAI. Nah, menurut gue itu nggak banget sih, karena bagi profesi siapapun, bagi siapapun kita seharusnya nggak melakukan hal itu, karena kan apalagi ini berkaitan dengan pelecehan seksual ya, dimana dampaknya tuh bisa parah banget ke korbannya, bisa ke mental, psikis. Jadi kita tuh harus hati-hati banget, dan ya sebagai seorang PR dimana kita harusnya menjaga citra perusahaan, menurut gue itu nggak pantas banget buat membalas tweet kayak gitu. Terlebih lagi kan seorang public relation tuh harus melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kode etik PR, dimana untuk menciptakan citra baik bagi dirinya sendiri sebagai penyandang profesional dan citra baik suatu perusahaan yang diwakilinya. Jadi kita harus belajar banyak untuk bisa menghargai orang, memperhatikan hak-hak setiap orang gitu sih. Oke. Jadi parah banget ya tuh orang kayak gitu. Jangan gitu ya. Jadi memang dari semua pertanyaan yang tadi gue tanya nih, kesimpulan peran seorang public relation sangat penting ya bagi perusahaan ataupun organisasi dengan tugasnya menjaga citra positif bagi perusahaan. Caranya pun banyak tadi disebutin oleh Luna. Apa sih yang menjaga citra perusahaan itu? Mulai dari komunikasi verbal maupun non-verbal. Nah, tanggung jawab seorang PR pun berat. Ya, dituntut untuk jujur dan bertanggung jawab pada tugasnya. Harus dong. Nah, itulah tadi cerita dari Luna yang sekarang lagi sibuk banget nih sama kuliahnya. Semoga temen gue ini lulus dengan nilai yang baik. Amin, ya guys. doain ya guys, semoga lulus tepat waktu. Terima kasih Luna. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Hello kita selanjutnya. Dadah, jangan lupa subscribe channel ini guys, like-nya, terus share. Iya betul. Dadah, terima See kasih ya you. udah